Mutiara Hikmah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kembali lagi di program Mutiara Hikmah, serial Ibadur Rahman. Dan di antara karakteristik Ibadur Rahman di mana mereka meminta kepada Allah istri dan anak keturunan yang baik, lagi menyejukkan hati. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya istri dan anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sebagai penyempurna dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan istri dan anak sebagai penyejuk hati, dan di sisi lain istri dan anak ini bisa menjadikan musuh pada dirinya. Bagaimana istri dan anak menjadi musuh dan penyejuk hati? Maka inilah yang menyandari, inilah yang menjadi sandaran doa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba Ar-Rahman, Ibadur Rahman, di mana mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi menyujuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana anak dan istri ini menjadi penyujuk hati? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mengatakan, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana itu yang terbaik? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa ahliha bima yakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita yang baik itu apabila ia senang memandangnya, hatimu menjadi senang ketika memandangnya, kemudian taat ketika diperintah, dan tidak menyelisih terhadap dirinya dan hartanya dari apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Maka ini karakter di mana seorang itu mendapatkan istri yang menyejukkan hatinya. Ya, tatkala dilihat menyenangkan, tatkala diperintah dia tidak menolak. Kemudian dia menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Dia menjaga dirinya, dia menjaga hartanya, demikian. Nah, sebaliknya berkaitan tentang anak-anak yang menjadi penyujuk pandangan mata. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak bagi siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ar yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inata wa yahabu liman yasha'u dhukur. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inata wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan anak-anak perempuan bagi siapa yang dikehendaki, anak-anak laki-laki bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah karuniakan anak laki-laki dan perempuan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah jadikan mandul bagi siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang menginginkan anak, tapi Allah belum memberikan anak kepadanya. Dan ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anak, namun disia-siakan, diabaikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, al-mal wal banun zinatu hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak ini merupakan perhiasan kehidupan dunia. Maka jadikanlah anak-anak ini menjadi perhiasan pada saat usianya kecil,
ya orang tua bermain-main dengan anaknya, dia bercanda tawa dengan anaknya. Ini menjadikan penyejuk pandangan matanya, terlebih lagi ketika dia dapatkan anak-anaknya itu rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Maka ini adalah penyejuk hatinya. Ya, inilah penyejuk hatinya. Nah, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak dan istri ini menjadi musuh. Yang menjadi musuh. Nah, ketika mereka dibiarkan, fitrahnya diabaikan, tidak diajarkan tauhid, begitu juga dengan istrinya tidak diajarkan agama, pada akhirnya apa? Pada akhirnya anak dan istrinya ini bakal menjadi musuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, maka hendaklah kalian waspada. Ya, hendaknya kalian waspada. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, ya, istri dan anak menjadi musuh. Ya, bagaimana mereka menjadi musuh? Tatkala istri dan anak itu melalaikan suaminya, melalaikan kepala rumah tangganya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan demikian, artinya harta dan anaknya melalaikan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Mujahid mengatakan bahwasanya istri dan anak menjadi musuh manakala istri dan anak ini menjadikan suaminya, menjadikan keluarganya itu tunduk kepadanya. Ya. Semua apa yang mereka inginkan dia tunaikan, pada akhirnya dia melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan tali silaturahim, durhaka kepada orang tuanya. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan dia tidak menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada anaknya, dan dia tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Nabi SAW mengatakan, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Sesungguhnya anak itu menjadikan orang tuanya menjadi bakhil, menjadikan orang tuanya menjadi pengecut, menjadikan orang tuanya menjadi jahil dan menjadi sedih. Tatkala harta hendak dia keluarkan, maka dia teringat dengan anaknya. Akhirnya dia tidak keluarkan di jalan Allah. Tatkala berhadapan dengan musuh, dia ingat anaknya. Akhirnya dia tidak berjihad di jalan Allah. Tatkala dia ingin menuntut ilmu tapi teringat dengan anaknya, terlalaikan dengan anaknya, akhirnya dia tidak belajar. Dan tatkala anaknya sakit, dia pun bersedih. Begitu juga dengan seorang istri yang menjadi musuh. Boleh jadi istrinya ini menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Padahal bakti anak kepada orang tua ini tidak terbatas walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah memiliki istri dan anak-anak. Maka jangan sampai istrinya melalaikan dia ya atas tanggung jawabnya sebagai seorang anak untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya. Oleh karenanya, maka benarlah apa yang dilakukan oleh ibadur rahman, hamba-hamba ya yang maha penyayang, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, di mana mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.